Di tengah sorak wisuda, aku melangkah dengan toga hitam, tapi semua mata tertuju pada 3 sapi di sampingku. Mereka bukan sekadar hewan, mereka janji masa kecilku. Tapi apa rahasia di balik aksi gila ini? Aku Arga, anak petani dari desa kecil yang bersemayam di lereng Gunung Kawi, Jawa Timur. Namanya Desa Sumber Rejeki, sebuah tempat yang sederhana, jauh dari gemerlap kota, tapi penuh dengan kehangatan yang sulit kujelaskan. Rumahku berdinding, anyaman bambu, beratap genteng yang sudah usang, dan beralaskan tanah yang dingin saat pagi. Tapi di sini, di antara sawah yang menghijau dan suara gemericik air dari saluran irigasi, aku belajar tentang hidup. Setiap pagi, sebelum matahari mengintip di ufuk timur, aku bangun dengan semangat. Aku membantu ayahku, Pak Slamet, mengurus sawah dan 3 ekor sapi yang jadi harta keluarga. Si Item, si Putih, dan si Belang. Mereka bukan sekadar ternak bagiku. Mereka adalah sahabat, saksi bisu perjuangan keluargaku, dan bagian dari mimpi yang kutanam sejak kecil. Ayah adalah sosok yang keras tapi penuh kasih. Wajahnya yang dikerutkan matahari dan tangannya yang kasar karena bertahun-tahun mencangkul sawah menyimpan cerita tentang pengorbanan. Ia sering duduk di beranda rumah saat senja, menyalakan rokok kretek, dan bercerita tentang leluhur kami yang juga petani. Arga, pendidikan itu seperti tangga menuju langit. Kalau kau mau ubah nasib kita, belajarlah sungguh-sungguh, katanya, dengan suara yang dalam, seolah setiap kata adalah doa. Aku selalu mengangguk, meski kadang tak sepenuhnya mengerti. Ibuku, Bu Sari, lebih pendiam. Ia jarang bicara, tapi sorot matanya penuh harap setiap kali aku pulang dari sekolah dengan buku, usang di tangan. Ia suka menyiapkan nasi jagung dan sayur Coldplay, makanan sederhana yang selalu terasa istimewa karena tangannya yang memasak. Aku ingat malam itu, saat aku masih kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun. Aku duduk di bawah pohon kelapa, di depan rumah, menatap si Item yang sedang mengunyah rumput dengan tenang. Cahaya bulan menerangi bulunya yang hitam mengilap, membuatnya tampak seperti makhluk dari dongeng. Aku tiba-tiba berkata pada ayah, yang duduk di sampingku sambil menyeruput kopi. "Yah, kalau aku sukses nanti, sapi kita bakal ikut merayakan loh." Aku tak tahu dari mana ide itu muncul, mungkin karena aku suka melihat sapi itu sebagai bagian dari keluargaku. Ayah tertawa lebar, suaranya menggema di udara malam yang sejuk. "Candaanmu lucu, nak. Tapi kalau itu bikin kamu semangat, ayah dukung," katanya sambil mengacak rambutku. Aku tersenyum lebar, tapi di dalam hati, itu bukan candaan. Itu seperti ikrar, janji yang kutanam dalam-dalam, meski saat itu aku belum tahu bagaimana cara mewujudkannya. Hidup di desa tak pernah mudah. Sawah kami kecil, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Hasil panen sering tak sebanding dengan keringat yang ayah tumpahkan. Kadang, kami harus menjual sekarung gabah untuk membeli kebutuhan lain, seperti minyak tanah atau buku sekolahku. Tapi aku tak pernah merasa miskin. Kami punya tawa di meja makan, cerita ibu tentang legenda Gunung Kawi, dan kebersamaan yang membuat malam dingin terasa hangat. Aku suka duduk di dekat kandang sapi saat sore, mendengar dengusan lembut si Item, si Putih, dan si Belang. Mereka seolah mengerti apa yang kurasakan. Kadang, aku berbisik pada mereka, "Kalian harus sehat, ya. Kita akan pergi jauh bersama nanti." Mereka hanya menatapku dengan mata besar mereka, seolah mengangguk setuju. Mimpiku sejak kecil adalah jadi insinyur. Aku suka menggambar jembatan di buku tulis, membayangkan bangunan megah yang menghubungkan desa, seperti harapan yang menghubungkan hidup kami ke masa depan yang lebih baik. Tapi di desa, mimpi itu terasa seperti bintang di langit, indah, tapi sulit diraih. Satunya jalan adalah pendidikan, dan aku tahu aku harus mendapat beasiswa untuk kuliah. Aku belajar keras, membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah, dan sering begadang di bawah lampu minyak. Ayah dan ibu selalu mendukung, meski mereka tak pernah bilang betapa sulitnya mereka mencukupi kebutuhanku. Hari itu akhirnya tiba saat aku lulus SMA. Nilai terbaikku membawaku ke Universitas Merdeka Malang dengan beasiswa penuh.
Malam sebelum pengumuman, aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Ayah bergabung denganku, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu yakin bisa, Nak?" tanyanya. Suaranya penuh harap bercampur khawatir. Aku mengangguk mantap. "Aku akan bikin ayah dan ibu bangga ya." Ia memelukku erat, matanya berkaca-kaca. "Pergilah, Nak, jangan pikirkan kami. Kejar mimpimu," katanya. Ibu, yang berdiri di ambang pintu, hanya mengangguk pelan. Ia menyelipkan sehelai kain sarung ke tasku, kain yang baunya selalu mengingatkanku pada rumah. Pagi sebelum aku berangkat ke kota, aku pergi ke kandang sapi. Si hitam, si putih, dan si belang menatapku dengan mata besar mereka. Aku mengelus kepala si hitam, yang paling pendiam di antara mereka. "Tunggu aku ya," bisikku. "Kita akan ketemu lagi di puncak." Aku tak tahu apakah mereka mengerti, tapi dengusan lembut mereka terasa seperti restu. Aku memandang desa untuk terakhir kalinya sebelum naik angkot ke kota. Rumah bambu, sawah hijau, dan gunung yang menjulang di kejauhan, semua itu kutinggalkan dengan hati penuh harap, tapi juga beban. Aku tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Malam itu, di kamar kecil yang jadi tempatku beristirahat sebelum keberangkatan, aku menatap surat penerimaan kuliahku. Huruf di kertas itu seolah berbisik, mengingatkanku pada tanggung jawab besar yang kini kupikul. Aku bukan hanya membawa mimpiku, tapi juga harapan ayah, ibu, dan desa kecilku. Janji tentang sapi itu terngiang lagi di kepalaku. Aku membayangkan mereka berjalan di sampingku di hari wisuda, di tengah sorak-sorai dan kilauan toga. Gambar itu aneh, tapi membuatku tersenyum. Aku memejamkan mata, berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk menepati janji itu. Di luar, angin, malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan rumah. Aku tahu, besok adalah awal dari perjuangan panjang, dan aku siap melangkah, membawa desa di hatiku. Kota Malang menyambutku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Begitu turun dari angkot yang membawaku dari desa, aku disergap hiruk, pikuk jalanan yang asing. Klakson mobil bersahutan, lampu neon berkedip di setiap sudut, dan orang berlalu, lalang dengan langkah cepat, seolah waktu adalah musuh. Aku berdiri di trotoar, memeluk tas kain yang berisi pakaian sederhana, dan kain sarung pemberian ibu, merasa kecil di tengah kota yang begitu besar. Aku rindu rumah, rindu suara, ayam berkokok di pagi hari, rindu bau tanah basah setelah hujan. Tapi aku tahu, aku datang ke sini untuk sesuatu yang lebih besar dari kerinduan, untuk mimpi yang sudah kutanam sejak kecil. Aku tinggal di kos sederhana di pinggir kota, sebuah kamar kecil dengan dinding penuh noda dan kasur tipis yang berderit. Setiap kali aku bergerak, harganya murah, tapi tetap menggerogoti beasiswaku yang pas-pasan. Beasiswa dari Universitas Merdeka Malang cukup untuk biaya kuliah, tapi hidup di kota ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah kubayangkan. Nasi bungkus termurah di warung dekat kampus harganya Rp5.000, dan aku sering menghitung receh di dompet untuk memastikan aku bisa makan malam. Kadang, aku hanya membeli sepiring nasi dengan kecap dan sebutir telur, mencoba menipu perutku agar merasa kenyang. Tapi di tengah kelaparan itu, aku teringat wajah ayah dan ibu, yang pasti sedang bekerja keras di desa. Aku tak boleh mengeluh. Aku harus kuat. Untuk bertahan, aku mulai bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko kelontong di dekat kampus. Pekerjaannya sederhana, menyusun barang, mencatat penjualan, dan membantu pelanggan. Tapi jam kerjanya panjang, sering sampai tengah malam. Aku pulang ke kos dengan kaki pegal dan mata mengantuk, tapi aku tak pernah melewatkan kuliah pagi. Aku belajar di sela waktu, membaca buku pinjaman di bawah lampu neon yang redup, matematika, fisika, dan gambar teknik jadi dunaku. Aku suka menggambar sketsa jembatan di buku catatanku, membayangkan suatu hari nanti aku bisa membangun sesuatu yang nyata, yang menghubungkan desa seperti tempatku dibesarkan. Tapi di tengah semangat itu, ada malam-malam ketika aku merasa lelah,
ketika kota ini terasa seperti labirin yang tak ramah. Setiap akhir pekan, aku menelpon ibu dari telepon umum di dekat kos, karena pulsa ponselku terlalu berharga untuk dihabiskan. Suara ibu selalu ceria, seolah dia tak ingin aku khawatir. Ayah baik-baik saja, nak. Kami di sini baik-baik saja. Kamu fokus belajar, ya, katanya. Aku tersenyum, meski ada rasa gelisah di hatiku. Ibu terlalu pandai menyembunyikan masalah, dan aku tahu itu. Aku sering menatap foto keluarga yang kuselipkan di antara halaman buku catatanku. Di foto itu, aku masih kecil, berdiri di depan kandang sapi bersama ayah dan ibu. Si Item, si Putih, dan si Belang berdiri gagah di belakang kami, seolah mereka juga bagian dari keluarga. Foto itu jadi pengingat. Aku tak berjuang sendirian. Ada ayah, ibu, dan sapi kami yang menunggu di desa. Tapi kota tak selalu baik hati. Di kampus, aku sering merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Teman sekelasku bicara tentang liburan ke Bali, ponsel baru, atau makan di kafe yang namanya saja tak pernah kudengar. Aku hanya tersenyum, menunduk, dan berpura-pura, sibuk dengan catatanku. Aku tak iri, tapi kadang aku bertanya pada diriku sendiri, akankah aku bisa bertahan di sini? Aku anak desa, yang lebih tahu cara mencangkul sawah daripada memesan kopi di kafe. Di saat-saat seperti itu, janji masa kecilku tentang sapi muncul lagi di pikiranku. Aku membayangkan si Item, si Putih, dan si Belang berjalan di sampingku di hari wisuda, di tengah sorak-sorai dan kilauan toga. Gambar itu aneh, tapi cukup untuk membuatku tersenyum dan melangkah lagi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Malang, aku duduk di kamar kos, menatap tetesan air yang merembes melalui celah-celah atap. Aku menulis surat untuk ayah di buku catatanku, meski aku tahu aku tak akan pernah mengirimnya. Yah, kota ini keras, tapi aku nggak akan nyerah. Aku janji bakal bikin kamu bangga, tulisku. Aku ceritakan tentang kuliah, tentang dosen yang baik hati, dan tentang betapa aku rindu suara dengusan sapi di pagi hari. Menulis surat itu membuatku merasa lebih dekat dengan rumah, meski hanya dalam angan. Aku membayangkan ayah duduk di beranda, menyeruput kopi, dan ibu yang sibuk menanak nasi jagung. Aku membayangkan si Item menatapku dengan mata besarnya, seolah berkata, "Kamu bisa, Arga." Hujan reda, tapi hatiku masih basah oleh kerinduan. Aku membuka buku catatanku lagi, menatap sketsa jembatan yang kugambar. Jembatan itu sederhana, tapi aku membayangkannya berdiri kokoh di atas sungai yang memisahkan desaku dengan dunia luar. Aku ingin membangun jembatan itu suatu hari nanti, bukan hanya dari beton dan baja, tapi juga dari harapan dan perjuangan. Aku tahu, perjalanan ini baru permulaan. Kota ini mungkin keras, tapi aku lebih keras. Aku punya ayah, ibu, dan janji yang kutanam sejak kecil. Aku punya sapi yang menungguku di desa, dan aku tak akan mengecewakan mereka. Malam itu, aku memejamkan mata mendengar suara hujan yang kini hanya gerimis. Aku berdoa, memohon kekuatan untuk terus melangkah. Aku tahu, di ujung perjuangan ini, ada sesuatu yang besar menantiku, sesuatu yang akan membuat ayah tersenyum, ibu bangga, dan sapi kami ikut merayakan. Aku memegang erat foto keluarga, di tanganku berjanji pada diriku sendiri, aku akan sampai ke puncak dan aku akan membawa desaku bersama-sama. Masuk tahun kedua kuliah, hidupku di Malang mulai terasa seperti rumah, meski masih jauh dari nyaman. Aku sudah terbiasa dengan ritme kota, bangun sebelum subuh, kuliah pagi, lalu berlari ke toko kelontong untuk shift malam. Tapi di tengah rutinitas yang melelahkan itu, sebuah telepon dari ibu mengubah segalanya. Suaranya gemetar di ujung saluran, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Arga, ayahmu sakit. Dia bilang cuma masuk angin, tapi aku khawatir." Katanya mencoba terdengar, tenang. Aku terdiam. Ponsel di tanganku terasa berat. Ayah sakit? Pikiranku langsung melayang ke desa, ke wajah ayah yang selalu kuat, yang tak pernah mengeluh meski punggungnya basah keringat di sawah. "Ibu, suruh ayah ke dokter. Aku akan cari cara untuk biayanya," kataku, meski dompetku nyaris kosong. Ibu hanya mengangguk lewat suara.
Jangan khawatir, nak. Fokus belajar. Tapi aku tahu, ibu menyembunyikan sesuatu. Hari berikutnya terasa seperti kabut. Aku tetap ke kampus, tetap duduk di kelas mendengarkan dosen bicara tentang struktur jembatan. Tapi pikiranku melayang. Aku membayangkan ayah terbaring di dipan bambu. Napasnya berat, sementara ibu menjaga di sisinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku membayangkan si hitam, si putih, dan si belang di kandang, mungkin merindukan tangan ayah yang biasa memberi mereka rumput segar. Aku ingin pulang, melihat ayah dengan mataku sendiri, tapi ujian tengah semester menjelang, dan tiket bus ke desa terasa seperti mimpi yang tak terjangkau. Setiap malam, aku menatap langit kamar kos yang penuh noda, berdoa agar ayah baik saja. Tapi doa itu terasa kosong, seperti berbisik pada angin yang tak menjawab. Aku mulai bekerja lebih banyak shift di toko kelontong, mengorbankan jam tidur demi mengumpulkan uang untuk ayah. Aku tak peduli kalau tubuhku pegal atau mataku perih. Aku hanya ingin ayah sembuh. Tapi setiap kali menelpon ibu, jawabannya sama. Ayah baik-baik saja, nak. Jangan pikirkan kami. Aku tahu itu bohong. Ibu terlalu pandai menyembunyikan luka, tapi getar suaranya tak bisa menipu. Aku mulai merasa dunia tak adil. Kenapa ayah harus sakit sekarang, saat aku belum bisa membalas semua pengorbanannya? Aku teringat janji masa kecilku tentang sapi, tentang membawa si hitam, si putih, dan si belang ke wisuda. Dulu, janji itu terasa seperti mimpi indah. Kini, rasanya seperti beban yang menekan dadaku. Bagaimana jika ayah tak bisa bertahan sampai hari itu? Suatu malam aku tak tahan lagi. Aku berjalan ke telepon umum di ujung gang, menghubungi Pak RT di desa. Aku butuh kejujuran, sesuatu yang ibu tak berikan. Arga, ayahmu lemah, kata Pak RT, suaranya pelan. Dia tak bisa ke sawah lagi. Dokter di puskesmas bilang parunya bermasalah, tapi dia keras kepala, tak mau dirawat. Aku terdiam, ponsel hampir jatuh dari tanganku. Paru-paru? Bagaimana bisa? Ayah adalah orang yang selalu kuat, yang bisa mencangkul seharian tanpa lelah, yang selalu tersenyum meski hidup kami pas-pasan. Aku ingin menangis, tapi air mataku kering. Aku hanya merasa kosong, seperti ada lubang besar di dadaku. Malam itu, ayah menelponku. Suaranya parau, tapi penuh tekad. Jangan pulang, Arga. Selesaikan kuliahmu. Itu perintah, katanya. Aku ingin membantah. Ingin bilang aku akan pulang. Tapi katanya seperti tembok yang tak bisa kutembus. Ayah baik-baik saja. Kamu, jangan buang mimpimu, lanjutnya. Aku menelan ludah, menahan air mata. Baik ya. Aku janji, kataku, meski hatiku hancur. Setelah telepon ditutup, aku duduk di lantai kos, menangis diam. Aku merasa tak berdaya, seperti anak kecil yang tak bisa melakukan apa untuk ayahnya. Di kampus, aku mencoba menyembunyikan kekhawatiranku. Aku tersenyum saat dosen bertanya, mengangguk saat teman bercanda, tapi mataku yang sembab dan wajahku yang pucat tak bisa berbohong. Pak Budi, dosen pembimbingku, memperhatikan. Arga, kalau ada masalah, ceritakan. Jangan pendam sendiri, katanya suatu hari setelah kelas. Aku hanya tersenyum tipis, tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ayahku, pahlawanku, sedang berjuang melawan sakit yang tak kuyakini bisa disembuhkan? Bagaimana aku bisa bilang bahwa aku takut kehilangan dia sebelum aku bisa membuktikan janjiku? Malamku kini dipenuhi. Mimpi buruk. Aku bermimpi ayah terbaring tak bergerak, ibu menangis di sisinya, dan sapi kami menatapku dengan mata sedih. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantungku berdegup kencang. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Untuk apa aku berjuang di kota ini, jika aku tak bisa menyelamatkan ayah? Untuk apa janji tentang sapi, jika ayah tak ada di sana untuk melihatnya? Tapi di tengah kegelapan itu, aku teringat wajah ayah saat ia memelukku sebelum aku berangkat ke kota. Kejar mimpimu, nak, katanya. Kata itu seperti bara, membakar semangatku yang hampir padam. Aku mulai menulis di buku catatanku, bukan sketsa jembatan seperti biasa, tapi surat untuk ayah,
Yah, aku tak akan menyerah. Aku akan bikin kamu lihat sapi itu di wisuda. Aku janji, tulisku. Aku tak pernah mengirim surat itu, tapi menulisnya membuatku merasa lebih kuat. Aku tahu, aku harus terus melangkah, meski bayang sakit ayah seperti awan gelap yang tak pernah pergi. Aku harus lulus, untuk ayah, untuk ibu, untuk desa kecilku, dan untuk janji yang kutanam di bawah pohon kelapa bertahun-tahun lalu. Di kos, aku menatap foto keluarga di meja kecilku. Aku, ayah, ibu, dan sapi kami di belakang, tersenyum di bawah sinar matahari. Aku memegang foto itu erat-erat, berbisik pada diriku sendiri. Aku akan bawa kalian ke puncak ya. Tunggu aku. Di luar, malam-malang terasa dingin, tapi di dalam hatiku ada harapan kecil yang masih menyala. Aku akan berjuang, tak peduli seberapa berat jalan ini. Untuk ayah, untuk janji, dan untuk sapi yang menungguku di desa. Di tengah bayang kekhawatiran tentang ayah, aku menemukan cahaya dari tempat yang tak pernah kuduga. Teman-temanku di kampus. Awalnya, aku merasa seperti orang asing di antara mereka. Aku anak desa dengan baju sederhana dan aksen Jawa yang kental. Sementara mereka tampak begitu nyaman dengan dunia kota, berbicara tentang film terbaru, kafe kekinian, atau liburan ke pantai. Aku sering duduk di sudut kelas, mencatat dengan fokus, berusaha tak menarik perhatian. Tapi perlahan, beberapa wajah mulai terasa seperti rumah bagiku, dan 2 di antaranya menjadi penyelamatku, Rian dan Maya. Rian adalah tipe orang yang selalu ceria, dengan tawa yang menggema seperti lonceng. Ia anak kota, tapi tak pernah membuatku merasa kecil. Arga, lo harus coba bakso di ujung jalan itu. Murah tapi nendang. Katanya suatu hari, menyeretku ke warung kecil di dekat kampus. Aku tersenyum, meski dompetku hanya cukup untuk nasi dan kecap. Maya, di sisi lain, pendiam dan penuh perhatian. Matanya selalu seolah bisa melihat apa yang kucoba sembunyikan. Suatu sore, saat kami duduk di kantin kampus, Maya memperhatikan aku yang tak menyentuh makananku. Arga, kamu kenapa? Kelihatan enggak fokus, tanyanya lembut. Suaranya seperti angin sejuk di tengah panasnya kekhawatiranku. Aku ragu, tak ingin membebani siapapun, tapi matanya yang penuh perhatian membuatku tak bisa berbohong. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang ayah yang sakit, tentang parunya yang bermasalah, tentang ibu yang selalu menyembunyikan kabar buruk di balik suara ceria. Aku ceritakan betapa aku ingin pulang, tapi tak bisa karena kuliah dan biaya yang tak cukup. Air mataku nyaris tumpah, tapi aku menahannya. Rian, yang biasanya tak pernah serius, mendengarkan dengan mata penuh empati. Gue nggak tahu rasanya, jadi lo gak. Tapi satu hal pasti, lo nggak sendirian, katanya, menepuk bahuku. Maya mengangguk. Kami bantu Arga, apapun caranya. Kata mereka sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di tengah malam yang dingin. Sejak hari itu, Rian dan Maya jadi seperti keluarga bagiku. Rian mengajakku bergabung dengan kelompok studi yang ia bentuk bersama beberapa teman lain. Lo pinter ga? Bantu gue ngertiin fisika dong. Candanya, meski aku tahu ia hanya ingin memastikan aku tak terpuruk. Kelompok studi itu jadi tempatku melarikan diri dari kekhawatiran. Kami duduk berjam-jam di perpustakaan, mengerjakan soal rumit, dan aku mulai merasa bahwa aku bisa menghadapi kuliah meski dunia terasa berat. Maya, di sisi lain, sering membawakan bekal untukku. Ibu bikin kebanyakan, katanya, menyerahkan kotak makan berisi ayam goreng dan sayur Coldplay. Aku tahu itu bohong. Ia sengaja membawakannya untukku. Tahu aku sering melewatkan makan demi menghemat. Aku ingin menolak, tapi senyumnya yang tulus membuatku tak bisa berkata apa. Apa selain terima kasih. Suatu hari, Rian dan Maya mengajakku ikut lomba desain jembatan yang diadakan fakultas. Aku ragu, aku tak punya waktu, dan pikiranku penuh dengan ayah. Tapi mereka memaksa. Lu punya bakat ga? Jangan sia-siain, kata Maya. Aku akhirnya setuju,
Menghabiskan malam di kos untuk menggambar sketsa jembatan ramah lingkungan yang terinspirasi dari sungai di desaku. Saat lomba, desainku mendapat tempat kedua. Hadiahnya, segepok uang yang cukup untuk mengirim obat untuk ayah. Aku menangis di kamar kos malam itu, bukan karena hadiahnya, tapi karena aku merasa tak lagi sendirian. Rian dan Maya ada di sana, seperti malaikat yang dikirim untuk menjagaku. Di sela-sela kesibukan, aku mulai berbagi cerita tentang desa. Aku ceritakan tentang sawah yang menghijau, tentang ayah yang mengajari cara mencangkul, dan tentang sapi kami. Si hitam, si putih, dan si belang. Aku ceritakan janji masa kecilku, tentang bagaimana aku ingin membawa mereka ke wisuda suatu hari nanti. Rian tertawa terbahak-bahak. Serius ga? Sapi di wisuda? Itu bakal viral, katanya, matanya berbinar. Tapi Maya menatapku dengan serius. Itu janji yang indah, Arga. Kamu harus wujudkan, katanya suaranya penuh keyakinan. Katanya seperti percikan api, membakar semangatku yang mulai redup. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar wisuda. Aku ingin memberi kejutan untuk ayah, sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum meski ia terbaring lemah. Suatu malam, kami bertiga duduk di kamar kosku, hanya ditemani lampu neon dan segelas teh hangat. Bagaimana kalau kita kumpulkan dana untuk ayahmu? Usul Maya tiba. Aku terkejut. Itu terlalu berat untuk kalian, kataku, merasa tak enak. Rian mengedikkan bahu. Kami temen ga? Ini bukan cuma buat lo, tapi buat Pak Slamet yang udah bikin lo jadi orang hebat kayak gini. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa hangat, seperti ada harapan baru yang menyelinap masuk. Kami mulai merancang rencana. Maya menyarankan untuk mengadakan penggalangan dana kecil di kampus. Mungkin lewat acara amal atau donasi sukarela. Rian, dengan semangatnya yang tak pernah padam, bilang ia akan mempromosikannya di media sosial kampus. Aku ragu. Aku tak suka. Jadi pusat perhatian. Apalagi dengan cerita sedihku. Tapi mereka meyakinkanku. Kamu nggak minta belas kasihan ga? Kamu cuma ceritain perjuanganmu, kata Maya. Aku akhirnya setuju, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. Aku tak tahu apakah rencana ini akan berhasil, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang berdiri di sisiku, siap menanggung beban bersamaku. Malam itu, aku menatap foto keluarga di meja kecilku. Aku, ayah, ibu, dan sapi kami tersenyum di bawah sinar matahari desa. Aku berbisik pada foto itu. Yah, aku punya teman sekarang. Mereka baik, kayak keluarga. Di luar, malam Malang terasa lebih hangat dari biasanya. Aku tahu, perjuangan ini masih panjang, tapi dengan Rian dan Maya di sisiku, aku merasa lebih kuat. Janji tentang sapi itu kembali terngiang, dan aku tersenyum. Mungkin, mimpi itu tak sekedar angan. Mungkin, aku benar bisa membawa si hitam, si putih, dan si belang ke puncak, untuk ayah, untuk desa, dan untuk diriku sendiri. Waktu berlalu seperti air di sungai desaku, mengalir cepat tanpa bisa ku genggam. Aku sudah di tahun terakhir kuliah, dan hidupku di Malang mulai terasa seperti perjuangan yang nyata. Tugas akhirku tentang desain jembatan ramah lingkungan mendapat pujian dari dosen pembimbingku, Pak Budi. Arga, ini karya yang luar biasa. Kamu punya masa depan cerah, katanya, senyumnya tulus. Aku tersenyum balik, tapi di dalam hati, kegembiraan itu terasa hampa. Kabar dari desa semakin berat. Ibu menelpon seminggu sekali, suaranya tetap ceria, tapi aku tahu dia menyembunyikan luka. Ayahmu masih di rumah sakit, nak, tapi dokter bilang dia stabil, katanya. Stabil. Kata itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti dinding tipis, yang bisa runtuh kapan saja. Setiap malam, aku duduk di kamar kosku, menatap foto keluarga yang selalu setia di meja kecilku. Aku, ayah, ibu, dan sapi kami, si hitam, si putih, dan si belang. Tersenyum di bawah sinar matahari desa. Aku sering berbisik pada foto itu. Yah, tunggu aku. Aku akan bawa sapi
sapi itu ke wisuda, seperti yang aku janjikan. Janji masa kecilku itu, yang dulu terasa seperti candaan polos, kini jadi mercusuar di tengah badai. Aku ingin ayah melihatku di panggung wisuda, dengan toga hitam dan sapi kami di sampingku. Aku ingin dia tahu bahwa semua pengorbanannya tak sia-sia, tapi ketakutan itu selalu ada, mengintip dari sudut pikiranku. Bagaimana jika ayah tak cukup kuat untuk melihat hari itu? Aku mulai serius memikirkan rencana membawa si hitam, si putih, dan si belang ke wisuda. Aku tahu itu terdengar gila, bahkan untuk diriku sendiri. Kampus punya aturan ketat, dan orang-orang pasti akan menertawakanku. Tapi janji itu bukan sekadar kata-kata. Itu simbol perjuanganku, perjuangan ayah, dan cinta keluargaku yang tak pernah pudar meski hidup kami pas-pasan. Aku menelpon Pak RT di desa, meminta kabar sapi kami. Mereka sehat, Arga. Si Item malah tambah gemuk, katanya sambil tertawa. Tapi kamu serius mau bawa mereka ke kota? Aku tersenyum di ujung telepon. Serius, Pak, itu janji. Ia tertawa lagi, tapi ada nada kagum di suaranya. Kamu gila, Nak, tapi gila yang keren. Aku juga mendekati panitia wisuda di kampus, mencoba menjelaskan rencanaku tanpa terdengar aneh. Ini bagian dari budaya keluargaku, kataku, meski aku tahu itu hanya setengah benar. Pak Yudi, ketua panitia, menatapku dengan alis terangkat. Sapi, Arga? Serius? Ini kampus, bukan pasar ternak. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Saya janji mereka nggak akan bikin kacau, Pak. Saya cuma mau menghormati keluarga saya. Ia menghela napas panjang, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi kamu tanggung jawab penuh, jangan sampai ada masalah. Aku mengangguk mantap, meski di dalam hati, aku tahu ini tak akan mudah. Aku ceritakan rencana ini pada Rian dan Maya saat kami duduk di kantin kampus, ditemani segelas teh manis dan angin sore yang sejuk. Rian hampir tersedak minumannya. Sapi, beneran gak? Di wisuda? Lo bakal jadi legenda? Katanya, matanya berbinar. Maya, seperti biasa, lebih tenang. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh pengertian. Itu janji yang besar, Arga. Kalau ini artinya besar buatmu, kami bantu. Katanya. Aku tersenyum, merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Tapi caranya gimana? Tanya Maya. Aku menggeleng, tertawa kecil. Belum tahu, tapi aku akan cari jalan. Malamku kini dipenuhi perencanaan. Aku menghubungi peternak di desa untuk memastikan sapi kami siap diangkut. Aku membuat daftar. Transportasi, izin kampus, pita hias untuk sapi, aku ingin mereka terlihat istimewa. Aku juga menghitung biaya yang ternyata jauh lebih besar dari tabunganku. Aku sempat ragu, tapi setiap kali keraguan itu datang, aku teringat wajah ayah. Aku membayangkan dia tersenyum, melihat sapi itu berjalan di sampingku di hari wisuda. Gambar itu cukup untuk membuatku bangkit lagi. Rian dan Maya jadi penutup lubang keraguanku. Rian, dengan semangatnya yang tak pernah padam, membantu mencari kontak sopir truk yang bisa mengangkut sapi dengan harga murah. Gue punya teman di pasar hewan gak? Nanti gue nego, katanya penuh percaya diri. Maya, di sisi lain, membantu membuat rencana logistik. Kita harus pastikan sapi nggak stres di jalan. Dan harus ada tempat buat mereka di kampus, katanya. Serius seperti sedang mengerjakan tugas kuliah. Aku tersenyum, takjub dengan dukungan mereka. Aku tak pernah menyangka anak desa seperti aku bisa punya teman seperti mereka, yang rela repot demi mimpiku. Tapi di tengah semangat itu, kabar dari ibu kembali mengguncangku. Ayahmu makin lemah, Nak. Tapi dia bilang jangan pulang. Dia mau kamu fokus, katanya di telepon. Aku menutup mata, menahan air mata. Aku ingin berteriak, ingin bilang bahwa aku tak peduli dengan wisuda, jika itu berarti kehilangan ayah. Tapi aku tahu, ayah tak akan memaafkanku jika aku menyerah sekarang. Baik, Bu. Aku janji akan lulus, kataku. Suaraku serak. Setelah telepon ditutup,
Aku duduk di lantai kos, menatap foto keluarga. Ya, kamu harus kuat. Aku mau kamu lihat sapi itu di wisuda, bisikku. Aku mulai membayangkan hari wisuda dengan lebih jelas. Aku melihat diriku melangkah di halaman kampus. Toga hitam berkibar, dan sapi kami berjalan tenang di sampingku. Aku membayangkan ayah menonton lewat layar ponsel, tersenyum meski tubuhnya lemah. Tapi ada ketakutan yang terus mengintai. Bagaimana jika semua ini gagal? Bagaimana jika sapi itu bikin kacau? Atau jika ayah tak bisa melihatnya? Aku mengusir pikiran itu, memegang erat foto keluarga di tanganku. Kita akan sampai ke puncak ya, bersama-sama, kataku pada diri sendiri. Di luar, malam malang, terasa sunyi, tapi di dalam hatiku, janji itu terpatri seperti batu karang, tak tergoyahkan meski badai mengintai. Hari wisuda tinggal seminggu lagi, tapi hatiku seperti terbelah dua. Di satu sisi, aku bersemangat membayangkan si Item, si Putih, dan si Belang melangkah di halaman kampus, pita merah di leher mereka berkibar tertiup angin. Aku membayangkan ayah tersenyum, meski hanya lewat layar ponsel, melihat janji masa kecilku terwujud. Tapi di sisi lain, kabar dari ibu seperti petir yang tak henti menyambar. Ayahmu masuk rumah sakit lagi, nak. Dokter bilang parunya semakin parah. Katanya di telepon, suaranya gemetar, meski ia berusaha terdengar tegar. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Bu, aku mau pulang, kataku, suaraku serak. Tapi ibu, seperti biasa, memotongku. Jangan, Arga. Ayahmu ingin kamu wisuda. Fokus ke itu. Aku ingin Zun System. Ibu menangis, matanya berkaca-kaca. Jangan, nak. Selesaikan kuliahmu. Itu perintah ayah, katanya dengan suara yang lemah namun tegas. Aku hanya bisa mengangguk meski hatiku hancur. Setelah telepon ditutup, aku duduk di lantai kos, menatap foto keluarga di meja kecilku. Aku, ayah, ibu, dan sapi kami tersenyum di bawah sinar matahari desa. Yah, kamu harus kuat. Aku mau kamu lihat sapi itu di wisuda, bisikku, pada foto itu. Meski aku tahu ayah tak bisa mendengar. Aku merasa seperti anak kecil lagi. Tak berdaya di hadapan dunia yang terasa tak adil. Di kampus, rencanaku membawa sapi ke wisuda mulai jadi bahan omongan. Awalnya, hanya bisik di kantin atau grup WhatsApp mahasiswa. Tapi seiring waktu, cerita itu menyebar seperti api. Anak desa itu mau bawa sapi ke wisuda, serius, kata seseorang di koridor. Suaranya penuh tawa. Aku pura-pura tak dengar, tapi kata itu seperti jarum yang menusuk. Beberapa teman mendukung, seperti Rian dan Maya, yang selalu bilang, "Lo hebat ga? Jangan dengerin orang-orang." Tapi cemoohan lebih keras. Kampungan banget sih, bawa sapi. Mau bikin malu fakultas? Bisik seseorang di belakangku saat kuliah. Aku menunduk, berusaha fokus pada catatanku, tapi dadaku sesak. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa ini benar-benar ide yang bagus? Apa aku hanya akan jadi bahan tertawaan? Panitia, wisuda juga mulai mempertanyakan keputusanku. Aku dipanggil ke ruang panitia, dan Pak Yudi, ketua panitia, menatapku dengan alis terangkat. Arga, kami sudah berizin, tapi kamu yakin? Ini bisa bikin kacau. Orang akan ngomongin kampus kita, katanya. Nada suaranya penuh keraguan. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Saya tanggung jawab, Pak. Ini penting buat saya, kataku, meski suaraku sedikit gemetar. Ia menghela napas panjang. Baiklah, tapi kalau ada masalah, kamu yang urus. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, keraguan mulai merayap. Bagaimana jika sapi itu panik di tengah keramaian? Bagaimana jika aku malah mempermalukan keluargaku? Malam itu, aku duduk di kamar kos, menatap langit yang penuh noda. Aku menelpon Maya, suaraku bergetar. Mei, aku takut. Kalau ini gagal, kalau ayah nggak bisa lihat, buat apa semua ini? Kataku, hampir menangis. Maya diam sejenak. Lalu, suaranya yang lembut mengalir dari ponsel. Arga, janji itu bukan cuma buat ayahmu.
Itu buat kamu, buat perjuanganmu. Orang boleh ngomong apa saja, tapi mereka nggak tahu ceritamu. Jangan menyerah sekarang. Katanya seperti pelita kecil di tengah kegelapan. Tapi aku masih ragu. Aku takut gagal, takut ayah kecewa, takut semua ini sia-sia. Kabar dari desa. Tak membantu. Pak RT menelpon, bilang sapi. Sapi sudah siap diangkut, tapi biaya transportasinya besar. Truknya mahal Arga. Kamu yakin bisa? Tanyanya. Aku menghitung tabunganku, hampir tak cukup. Aku hampir menyerah, berpikir untuk membatalkan rencana ini. Tapi Rian, dengan ide gilanya, muncul di kosku malam itu. Gak, kita galang dana. Di kampus. Ceritain kisah lo, orang pasti bantu. Katanya, matanya berbinar. Aku ragu. Rian, aku nggak mau cerita sedihku dipakai buat minta-minta, kataku. Tapi ia menggeleng. Ini bukan minta-minta, ini soal berbagi inspirasi. Lo nggak sendiri, ga? Maya, yang ikut datang, mengangguk. Kita mulai dari grup WhatsApp kampus. Orang akan ngerti. Kami mulai menyebarkan cerita di grup WhatsApp fakultas, menceritakan perjuanganku, ayah, dan janji tentang sapi. Responsnya di luar dugaan. Beberapa teman menyumbang, bahkan dosen ikut membantu. Keren Arga, ceritamu menyentuh, tulis seorang senior di grup. Tapi tak semua orang baik. Pakai cerita sedih buat cari perhatian, tulis seseorang secara anonim di media sosial kampus. Aku merasa seperti di ujung tanduk. Aku ingin membuktikan bahwa ini bukan soal sensasi, tapi tentang cinta dan janji. Tapi tekanan itu terasa seperti beban yang menumpuk di pundakku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku terlalu naif? Apa aku seharusnya lupakan janji ini dan fokus ke ayah saja? Malam sebelum truk pengangkut sapi tiba, aku duduk di kos, menatap foto keluarga. Aku teringat malam di bawah pohon kelapa, saat aku kecil, berjanji pada ayah bahwa sapi kami akan ikut merayakan kesuksesanku. Aku teringat tawa ayah yang mengira itu candaan, tapi bagiku, itu ikrar. Aku memegang foto itu erat, berbisik, "Ya, aku nggak akan nyerah. Aku mau kamu bangga." Di luar, malam malang terasa dingin, tapi di dalam hatiku, ada bara kecil yang masih menyala. Aku tahu, aku harus melangkah, meski dunia seolah menertawakanku. Aku harus wujudkan janji itu. Untuk ayah, untuk desa, dan untuk diriku sendiri. Hari wisuda akhirnya tiba, seperti fajar yang muncul setelah malam yang panjang dan gelap. Pagi itu, aku berdiri di halaman kampus Universitas Merdeka Malang. Toga hitam menempel di tubuhku, terasa berat namun penuh makna. Di sampingku, si Item, si Putih, dan si Belang berdiri tenang, pita merah di leher mereka berkibar lembut tertiup angin pagi. Aku mengelus kepala si Item, yang menatapku dengan mata besar dan damai, seolah tahu betapa pentingnya hari ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Tapi di dalam hati, badai masih bergolak. Aku tahu, dunia akan menatapku, beberapa dengan kagum, tapi lebih banyak dengan tawa atau cemoohan. Kampus dipenuhi warna-warni, toga dan tawa bahagia para wisudawan. Orang tua, saudara, dan teman-teman berkumpul, memenuhi udara dengan sorak-sorai dan kilatan kamera. Tapi semua mata tertuju padaku saat aku melangkah dengan sapi-sapi kami. "Itu Arga, anak yang bawa sapi," teriak seseorang dari kerumunan. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik, dan ada yang tertawa terbahak-bahak. "Gila, beneran bawa sapi ke wisuda," kata seorang mahasiswa di dekatku. Aku merasa wajahku panas, tapi aku menegakkan kepala. Aku teringat ayah, terbaring, di ranjang rumah sakit, dan janji masa kecilku. Aku tak akan mundur sekarang. Rian dan Maya berdiri di dekatku, seperti benteng yang melindungiku dari cemoohan. "Lo hebat gak? Jangan dengerin mereka," bisik Maya. Tangannya memegang lenganku dengan lembut. Rian, dengan senyum lebarnya, menepuk pundakku. "Ini bakal jadi legenda, bro.
Lo bikin sejarah, katanya, matanya berbinar. Aku tersenyum tipis, mencoba menyerap semangat mereka. Tapi di dalam hati, aku masih mendengar bisikan keraguan. Bagaimana jika sapi ini panik? Bagaimana jika aku malah mempermalukan keluargaku? Aku mengusir pikiran itu, mengelus si putih yang berdiri tenang di sampingku. Kalian harus kuat ya, bisikku pada mereka. Acara dimulai, dan aku melangkah masuk ke aula bersama sapi. Sapi itu dikawal oleh Pak RT yang datang khusus dari desa. Sorak-sorai bercampur tawa dan bisikan menggema di ruangan. Anak desa, ini gila, dengar aku dari barisan belakang. Aku menunduk, berusaha fokus pada langkahku. Pak Yudi, ketua panitia, menatapku dari panggung dengan ekspresi campur aduk. Setengah kamera ponsel terus mengarah padaku, dan aku tahu video ini akan menyebar cepat. Aku hanya berdoa sapi kami tetap tenang. Si belang sedikit gelisah, mengibaskan ekornya, tapi aku mengelus punggungnya, dan ia kembali diam. Kalian hebat, bisikku, meski suaraku hampir tenggelam oleh keriuhan aula. Saat namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung, sapi tetap di halaman, dikawal Pak RT. Sorakan pecah, tapi aku juga mendengar cemoohan. Wisuda apa pasar ternak? Tanya seseorang dengan nada sinis. Aku menahan napas, menerima ijazah dari rektor dengan tangan gemetar. Aku tersenyum untuk kamera, tapi hatiku terasa kosong. Ayah tak ada di sini, di antara kerumunan yang bertepuk tangan. Ibu juga tak bisa datang, menjaga ayah di desa. Aku merasa seperti aktor di panggung yang salah kostum, dihadapkan pada penonton yang tak mengerti ceritaku. Tapi aku teringat janji itu, janji di bawah pohon kelapa tahun lalu. Aku harus selesaikan ini untuk ayah. Setelah menerima ijazah, aku menyelinap ke sudut aula, jauh dari sorak-sorai dan kilatan kamera. Aku mengeluarkan ponselku, tanganku gemetar saat memulai panggilan video. Wajah ayah muncul di layar, pucat dan lemah, tapi matanya berbinar. Ia terbaring di ranjang sederhana di rumah sakit desa, dengan tabung oksigen di sisinya. Ayah, lihat ini, kataku, suaraku bergetar. Aku memutar kamera ke arah halaman kampus, tempat si hitam, si putih, dan si belang berdiri tenang, pita merah mereka berkilau di bawah sinar matahari. Air mata mengalir di pipi ayah. Kamu tepati janjimu, nak, katanya. Suaranya parau, tapi penuh kebanggaan. Aku tersenyum, tapi dadaku masih berat. Aku tahu, ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kuberikan pada ayah, sesuatu yang tak bisa kugambarkan sekarang. Aku menutup ponsel, menatap sapi itu dari kejauhan. Mereka berdiri gagah, seolah tahu mereka bukan sekadar hewan, tapi bagian dari cerita kami. Aku merasa campur aduk, lega karena berhasil membawa mereka, tapi juga takut karena aku tahu ayah masih berjuang melawan sakitnya. Aku berjalan kembali ke kerumunan, mendengar bisikan dan tawa. Tapi kali ini aku tak peduli. Aku telah melangkah sejauh ini, dan aku tak akan berhenti. Di dalam hati aku berjanji, hari ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Untuk ayah, untuk desa, dan untuk janji yang telah membawaku ke titik ini. Aula wisuda masih riuh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan saat aku menyelinap ke sudut ruangan, mencari sejenak ketenangan di tengah keramaian. Toga hitamku terasa berat di pundak, seolah membawa semua perjuangan, keringat, dan air mata selama 4 tahun ini. Di tanganku, ponselku bergetar lembut saat wajah ayah muncul di layar panggilan video. Pipinya pucat, matanya lelah, tapi senyum itu penuh kehangatan yang tak pernah pudar. Aku memutar kamera, menunjukkan si hitam, si putih, dan si belang yang berdiri gagah di halaman kampus. Pita merah di leher mereka berkilau di bawah sinar matahari, seperti simbol kemenangan kami. Ayah, lihat ini, kataku. Suaraku bergetar karena haru. Air mata mengalir di pipi ayah. Kamu hebat, nak, katanya. Suaranya parau namun penuh kebanggaan. Aku tersenyum, tapi dadaku terasa sesak.
Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantungku. "Yah, ada satu lagi," kataku, tanganku merogoh saku toga dan mengeluarkan amplop coklat sederhana. Amplop itu terasa lebih berat dari ijazah yang kugenggam tadi. "Ini dari teman-teman di kampus ya. Kami kumpulin dana buat pengobatanmu. Dokter bilang kamu bisa sembuh dengan perawatan yang tepat." Ayah terdiam, matanya melebar. Air matanya kembali mengalir. "Arga, kamu," katanya, tak mampu melanjutkan. Aku tersenyum, meski mataku juga basah. "Kita nggak akan nyerah ya. Sapi-sapi ini, mereka bukti bahwa kita kuat." Ayah mengangguk pelan, napasnya tersengal, tapi senyumnya adalah hadiah terbesar bagiku hari ini. Aku menutup ponsel, menatap halaman kampus di mana si Item, si Putih dan si Belang masih berdiri, dikelilingi kerumunan yang merekam dan berfoto. Kamera ponsel tak henti mengarah pada mereka, dan aku tahu video ini akan menyebar cepat. Aku kembali ke kerumunan, mendengar bisikan dan tawa. "Mahasiswa sapi," panggil seseorang dengan nada bercanda. Aku tersenyum tipis, tak peduli apa, kata mereka. "Yang penting, ayah telah melihat janjiku terwujud." Rian dan Maya mendekat, memelukku erat. "Lu bikin sejarah ga?" kata Rian, tawanya menggema seperti lonceng. Maya hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ayahmu pasti bangga, Arga," katanya lembut, tangannya memegang lenganku. Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Aku menatap sapi kami yang tampak tenang di tengah keriuhan. Aku mengelus kepala si Belang, berbisik, "Kalian luar biasa." Malam itu, setelah wisuda selesai, aku duduk di kamar kos, masih mengenakan toga yang kini terlipat di sampingku. Aku membuka ponsel, melihat video sapi di wisuda yang sudah viral di media sosial. Anak desa yang menepati janji, tulis seseorang di komentar. Ada yang mengejek, menyebutku aneh. Tapi lebih banyak yang bilang ceritaku menyentuh hati. Aku tak pernah mencari sorotan, tapi jika cerita ini bisa menginspirasi, aku bersyukur. Aku menelpon ibu yang masih di rumah sakit bersama ayah. "Arga, ayahmu nggak berhenti cerita tentang sapi itu," katanya. Suaranya penuh tawa meski lelah. Aku tersenyum, membayangkan ayah bercerita dengan semangat meski tubuhnya lemah. "Bu, sebentar lagi ayah akan ke dokter spesialis. Kami punya dana sekarang," kataku. Ibu terdiam, lalu terdengar isak pelan. "Kamu anak baik, Nak," katanya. Beberapa minggu kemudian, aku membawa ayah ke rumah sakit di Malang. Dana yang terkumpul dari teman kampus cukup untuk perawatan intensif. Aku sering duduk di samping ranjang ayah, membawa foto sapi kami untuk menghibur. "Mereka nunggu kamu di desa, ya," kataku. Dan ayah tersenyum, napasnya kini lebih ringan. Dokter bilang kondisinya membaik, meski perjalanan masih panjang. Aku sering membayangkan ayah kembali ke beranda rumah, menyeruput kopi, mengelus si Item yang setia di sampingnya. Ibu, yang selama ini menahan air mata, kini mulai tersenyum lebih sering, meski masih dengan sederhana seperti dulu. Kisah sapi di wisuda terus bergema. Media lokal menulis tentangku, menyebutku mahasiswa inspiratif. Aku tak nyaman dengan sorotan itu, tapi Rian bilang, "Nikmati aja nggak? Lo bikin orang percaya sama mimpi." Maya menambahkan, "Ceritamu ngasih harapan, Arga. Itu yang terpenting." Aku mengangguk, merasa campur aduk. Aku tak pernah ingin jadi pahlawan, hanya anak desa yang ingin menepati janji. Tapi melihat komentar di media sosial tentang orang yang terinspirasi untuk berjuang demi keluarga mereka, hatiku terasa hangat. Aku kembali ke desa beberapa bulan kemudian, membawa ayah yang mulai bisa berjalan pelan. Kami duduk di beranda rumah, menatap sawah yang menghijau. Si Item, si Putih, dan si Belang berdiri di kandang,
mengeluarkan dengusan lembut seperti menyapa kami. Aku memegang tangan ayah, merasa kehangatan yang sudah lama kurindukan. "Kamu bikin ayah bangga, nak," katanya. Suaranya masih lemah tapi penuh cinta. Aku tersenyum, mataku basah. "Kita sampai di puncak ya," kataku. Di langit, matahari senja memancarkan warna jingga, seolah merayakan kemenangan kami. Sapi itu kembali ke desa. Tapi cerita mereka, cerita kami, akan hidup selamanya. Mengajarkan bahwa cinta dan perjuangan bisa mengubah segalanya.